Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aiden Angelia dengan NIM 2505801. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang ketimpangan sosial di Indonesia dalam perspektif sosiologi, tantangan dan strategi pencapaian SDGs 10. Yang pertama yaitu latar belakang. Ketimpangan sosial merupakan salah satu permasalahan utama dalam pembangunan di Indonesia. Meskipun pertumbuhan ekonomi nasional terus mengalami peningkatan, hasil pembangunan tersebut belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Masih terdapat kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan layanan publik, baik antara kelompok kaya dan miskin maupun antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Dalam perspektif sosiologi, ketimpangan sosial tidak hanya berkaitan dengan perbedaan pendapatan, tetapi juga mencakup ketimpangan akses terhadap sumber daya, kesempatan hidup, dan posisi sosial dalam masyarakat. Ketimpangan ini terbentuk melalui proses sosial yang panjang dan dipengaruhi oleh struktur sosial, sistem ekonomi, serta kebijakan publik yang belum sepenuhnya adil. Selanjutnya rumusan masalahnya yaitu yang pertama, mengapa ketimpangan sosial masih terjadi di Indonesia? Yang kedua, faktor apa saja yang memengaruhi ketimpangan sosial? Yang ketiga, bagaimana dampak ketimpangan sosial terhadap masyarakat? Yang keempat, bagaimana SDGs 10 dalam mengurangi ketimpangan? Selanjutnya tujuan penulisan. Tujuan penulisannya yang pertama yaitu mengkaji konsep ketimpangan sosial dalam perspektif sosiologi. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ketimpangan sosial di Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan dampak ketimpangan sosial terhadap kehidupan masyarakat. Yang keempat, mengaitkan isu ketimpangan sosial dengan tujuan SDGs poin ke-10. Yang kelima, yang terakhir yaitu memberikan gambaran solusi dan rekomendasi kebijakan dalam upaya mengurangi ketimpangan sosial. Nah, pembahasannya yang pertama yaitu ketimpangan sosial sebagai fenomena struktural dalam pembangunan Indonesia. Ketimpangan ini merupakan persoalan yang bersifat struktural dan berakar pada relasi sosial yang tidak setara. Ketimpangan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti kualitas pendidikan, indeks pembangunan manusia, struktur pasar tenaga kerja, dan kualitas demokrasi. Yang kedua yaitu pendidikan sebagai arena reproduksi ketimpangan sosial. Pendidikan sering dipandang sebagai sarana utama untuk meningkatkan mobilitas sosial dan mengurangi ketimpangan. Yang ketiga yaitu gender dan ketimpangan dalam struktur sosial dan ekonomi. Ketimpangan sosial di Indonesia juga memiliki dimensi gender yang kuat. Perempuan masih menghadapi berbagai bentuk diskriminasi struktural, baik dalam akses pendidikan, pekerjaan, maupun pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu ketimpangan wilayah. Ketimpangan wilayah, infrastruktur, dan dampak globalisasi. Ketimpangan sosial di Indonesia tercermin dalam ketimpangan wilayah. Norden menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur yang tidak merata berkontribusi terhadap ketimpangan pendapatan antar wilayah. Yang kelima yaitu kebijakan publik dan strategi pengurangan ketimpangan. Dalam perspektif SDGs 10, upaya pengurangan ketimpangan sosial memerlukan kebijakan publik yang komprehensif dan berbasis bukti. Nah, kesimpulannya yaitu ketimpangan sosial di Indonesia merupakan persoalan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan perbedaan pendapatan, tetapi juga mencakup ketimpangan akses terhadap pendidikan, kesempatan kerja, layanan kesehatan, serta pembangunan wilayah. Ketimpangan ini bersifat struktural dan dipengaruhi oleh kebijakan publik yang belum sepenuhnya berkeadilan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengurangan ketimpangan melalui kebijakan yang inklusif, pemerataan pembangunan, dan penguatan perlindungan sosial yang sejalan dengan tujuan SDGs, khususnya SDG 10, agar kesejahteraan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Baiklah, sekian dari presentasi saya. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.